Kebayang nggak kalau teman-teman lagi ada di Jakarta Timur? Enggak, gue rasa. Karena lihat deh, ini konsep rumahnya menarik karena ini adalah bagian dari belakang rumahnya nih. Jadi kalau misalnya kita mau ke clubhouse, kita mau jogging, kita mau pakai ini pedestrian di sini, enak banget nih. Karena berhubungan langsung dari belakang rumah kita. Jumpa lagi sama kita dari Sektor Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Jakarta Timur, teman-teman. Lebih tepatnya di mana? Di perhiasannya Jakarta Timur. Ini adalah Bukit Podomoro. Dan banyak banget yang suka nanya ya, kenapa sih kalau developer itu jual rumah tuh mahal-mahal banget? Nah, ini kita akan jabarin satu persatu. Dari depan aja teman-teman bisa lihat nih. Begitu masuk ini, itu langsung kita disambut sama konblok yang udah ada polanya. Dan yang keren ya di Bukit Podomoro ini, teman-teman bisa lihat jalan rayanya itu sama ketinggian dari lingkungan di Bukit Podomoro ini tuh 3 meter loh. Jadi kita udah nggak perlu takut lagi ada namanya banjir. Walaupun Jakarta Timur sekarang setelah ada gubernur-gubernur yang kemarin udah kurang banget banjirnya, tapi dengan adanya kenaikan 3 meter, hati kita akan lebih aman lagi. Dan teman-teman bisa bayangin, satu lingkungan ini diuruk 3 meter tuh berapa duit? Itu adalah alasan pertama kenapa perumahan itu bisa mahal. Habis itu nomor 2, kita lihat dari kualitas di rukonya. Kalau ruko-ruko zaman dulu, teman-teman, ya itu udah langsung masuk, langsung ketemu sama pintu, masuk ke dalam rukonya. Kalau ini enggak, teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya arcade. Kalau zaman dulu, zaman gue kuliah ya, gue pernah tuh disuruh bikin ruko juga sama dosen gue, bro. Itu harus pakai arcade kayak gini. Nah, ini tuh adanya dulu di Gajah Mada tuh, Hayam Wuruk di Kota Tua. Nah, sejak saat itu udah nggak pernah dipasang lagi. Karena kenapa? Karena mahal bikinnya. Gitu. Jadi ruko ya udah dari sini tembok langsung jadi aja. Kalau ini dia dibikin arcade. Jadi impactnya apa? Ketika kita mau pindah dari ruko sini ke ruko ini, kita nggak akan kehujanan. Habis itu nomor 2, teman-teman bisa lihat deh, arcade itu nggak dibikin sembarangan. Bisa aja kan dibikin lurus aja. Kalau ini nggak, dibikin seperempat lingkaran, dikasih lighting yang bagus. Dan lightingnya bukan downlight biasa, tapi menggunakan spotlight yang banyak. Hasilnya, nanti ketika kita mau ke ruko ini, kita akan melihat kumpulan ruko yang estetik. Apalagi di depannya teman-teman bisa lihat. Di sini, di sana kita bisa parkir dengan enak. Jadi kita nggak akan kekurangan parkiran ketika kita lagi mau belanja di ruko Bukit Podomoro. Dan yang kerennya di sini ada grass blocknya. Coba. Kalau di perumahan-perumahan yang sederhana, pasti bikinnya ya udah pohon blok aja. Dia nggak akan mikirin ada resapan, mesti maintenance rumputnya yang ribet kayak gini, hajar aja. Kalau di Bukit Podomoro tentu berbeda. Yuk sekarang kita mau kemana? Kita mau ke muter, bro, salah. Oh, arah sana ya? Kita mau ke clubhouse-nya yang keren banget. Yuk. Dan yang keren ya teman-teman, pedestrian menuju ke clubhouse itu besar ukurannya dan disambut sama kayak begini nih. Keren ya? Nanti kita bakal lihat rumahnya yang mau kita review. Tapi gue pengen tunjukin dulu nih, karena banyak banget komentar di YouTube. Kenapa sih rumah-rumah sekarang itu harganya mahal banget ya? Inilah salah satu alasannya. Habis yang kedua, teman-teman bisa lihat deh di sini. Ini tuh dia rukonya, itu modelnya adalah klasik modern. Klasik modern itu tentu lebih mahal bikinnya daripada bikin rumah modern minimalis. Teman-teman bisa lihat profil-profilnya dibikin benar-benar serius. Dan di atas itu bahkan ada pergola kacanya yang menggunakan setengah kuda-kuda dan dibuat ada profilnya. Itu adalah salah satu hal yang mesti kita lihat ketika kita beli ruko juga. Karena kalau ruko kita tampilannya menarik, tentu dagangan kita juga akan mudah-mudahan cepat laku. Sama kayak Bang Beo, kalau Bang Beo pakai bedak, ya kan? Cepet laku. Sama ceweknya juga pakai bedak, ya kan? Pasti lebih cepat laku. Oke, ini adalah pintu gerbang dari clubhouse-nya. Dan teman-teman bisa lihat deh, pintu gerbangnya itu udah dibikin serius banget. Rasanya tuh kalau kita mau ke clubhouse ini, kayak masuk ke dalam sebuah istana. Karena di sini pagarnya aja udah pakai besi-besi tempa. Habis itu teman-teman bisa lihat, kalau kita punya rumah di sini,
dan kita mau ngajak sepupu kita, teman kita, atau siapapun, yuk ketemuan di mana? Di clubhouse komplek gua aja. Nah, teman-teman akan set masuk begini, habis itu parkir di situ di drop off-nya. Dan yang tentu yang paling menikmati siapa, bro? Rumah-rumah yang paling dekat sini. Enak banget. Oke, ini adalah clubhouse-nya, teman-teman. Dibuat sangat serius, sangat besar dengan begitu banyak fasilitas. Kita lihat yuk. Yuk, sekarang kita mau masuk ke clubhouse-nya. Dan clubhouse-nya selain mewah banget, kita disambut sama mas yang ramah banget dan ganteng di situ. Dari pola lantainya udah berbeda, mahal. Marmer asli, dibikin pola, ketemu di tengahnya seperti ini. Teman-teman bisa nikmatin di sini. Kalau mau bikin acara, dan clubhouse-nya juga nggak dibikin sembarangan. Lihat deh, lampu-lampunya, keren kan? Dan ini jangan kaget, kalau mau bikin acara-acara yang casual, teman-teman juga bisa bikin kayak begini di sini. Seru ya? Yuk, kita bikin Bang Beok capek, kita jalan-jalan cepat. Ada apa ya di sini? Di situ ada restroomnya juga keren banget. Nanti dikasih footage ya. Oke, yang pertama adalah di bagian bawah ini teman-teman bisa main badminton. Dan badmintonnya itu nggak dibikin sembarangan. Keren ya? Bener-bener megah. Jadi nggak ada alasan bolanya nyangkut sama pohon atau ketiup angin. Alasan-alasan lo kalau lagi kalah, ya kan nggak akan ada lagi di sini. Jadi akan ada satu pertandingan yang fair play di sini. Habis itu kita mau naik lagi ke atas. Lihat deh, kalau kita lagi ada di satu clubhouse yang serius, tuh, railingnya dibikin serius banget begini. Ada apa di atas? Ayo Bang Bewok jangan ngos-ngosan, gede ini emang. Oke, sekarang kita mau lihat sini dulu. Ini ada apa di sini? Ada teaternya. Menarik ya? Lanjut. Ada apa lagi di sini? Kita bisa lihat, teman-teman. Ada lounge juga di sini. Nah, fasilitas-fasilitas yang lainnya nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini tuh ada yang tadi gue bilang, Lumiere Theater, ada restroomnya, ada bowlingnya, ada tempat buat main biliar, ada tempat buat main darts, ada gym, studio, dan bar. Dan ada yang tidak tertulis di sini sebenarnya, bro. Karena tertulisnya di situ. Ada apa di situ? Teman-teman bisa lihat di sini ada rooftop tennis court. Keren banget. Yuk, sekarang kita mau lihat kayak apa pembangunannya dan material-material apa sih yang dipakai sama Bukit Podomoro yang katanya spesial banget. Yuk, ikutin terus. Nah, tadi kita udah ngomongin fasilitas di dalam. Nah, sekarang teman-teman akan lihat fasilitas di luarnya. Dan betapa kecilnya kita manusia nih, skala manusia sama clubhouse ini. Oke, sekarang kita mau menuju ke rumah yang mau kita lihat. Jadi kita mau nge-review nih teman-teman. Lihat rumah, hasilnya kayak apa sih buatan dari Bukit Podomoro. Dan kenapa? Selain fasilitas-fasilitasnya yang terlihat mewah ini, rumah ini juga layak dihargai harga segini. Yuk. Oke. Enak ya? Jadi mau pulang juga nanti nih, bayangin deh. Kalau nanti ini ikan koinya udah gede-gede, waduh enak banget nih pulang nih rasanya. Kebayang nggak kalau teman-teman lagi ada di Jakarta Timur? Enggak, gue rasa. Karena lihat deh, ini konsep rumahnya menarik karena ini adalah bagian dari belakang rumahnya nih. Jadi kalau misalnya kita mau ke clubhouse, kita mau jogging, kita mau pakai ini pedestrian di sini, enak banget nih. Karena berhubungan langsung dari belakang rumah kita. Seru loh. Dan ini bayangin kalau misalnya kita masih punya anak umur 7 tahun main sepeda di sini, 8 tahun, habis itu main ke rumah temennya ke sini, belokin sepedanya ke sini, manggil dari belakang, akan seru banget. Yuk, sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Rumah yang mau kita review adalah yang ini. Oke, sekarang hari ini karena rumahnya kosongan, kita akan ngomongin banyak material, teman-teman. Jadi kita mulai dulu dari modelnya. Jadi modelnya ini, teman-teman, ini adalah klasik modern. Tentu jadinya bakal banyak profil, tapi profilnya tidak sebanyak rumah klasik. Teman-teman bisa lihat di sini, rapi banget pembuatan dari profil-profilnya. Dan di bagian sini, teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, ini ada bagian yang melengkung
Dan itu di dalamnya masih ada tali airnya yang dimundurin lagi membentuk profil. Itu rapi banget teman-teman. Kenapa? Karena ternyata setelah gue tanya-tanya, mandor-mandor yang ada di sini itu adalah mandor-mandor yang biasa ngerjain rumah-rumah mewah, bahkan rumah-rumah artis. Nah, mereka ngerjain di sini. Hasilnya tentu ya rumahnya bener-bener ngelot, rata, dan profilnya bener-bener luar biasa detail. Habis itu kita mulai dari paling atas dulu teman-teman. Jadi ini rumah menggunakan bitumen. Tapi kalau bitumen itu biasanya cuma ada 3 layer. Kalau di sini kita menggunakan 4 layer. Dari bitumen itu ada rock wool-nya, ada aluminium foilnya, ada wire mesh-nya, dan juga ada tripleknya. Hasilnya adalah kita punya satu rumah dengan atap bitumen yang kuat. Dan itu bahkan digaransi sampai 5 tahun sama mereka. Di bawahnya itu menggunakan baja ringan. Yuk sekarang kita menuju ke bagian bawahnya, teman-teman bisa lihat. Gue suka banget bagian dari pergola kacanya. Pergola kacanya itu selain menggunakan profil, juga dikasih detail setengah kuda-kuda. Setengah kuda-kuda itu adalah fungsinya untuk menahan pergola itu supaya nggak jatuh. Dan uniknya, setengah kuda-kudanya itu bentuknya benar-benar sesuai banget sama model rumahnya. Oke, kita turun lagi ke bawah, teman-teman bisa lihat railingnya. Railingnya itu menggunakan besi tempa, teman-teman. Jadi bukan besi holo yang kopong, tapi benar-benar besi tempa. Habis itu kita turun lagi ke bawah, teman-teman bisa lihat model dari jendelanya itu menggunakan French window. Jadi ada tengah-tengahnya gitu. Ada variasi-variasinya, itu ditempel aja sih sebenarnya teman-teman. Dan yang kerennya, nanti kita bisa buktiin di pegangan nanti, itu di aluminium-aluminiumnya. Aluminiumnya ini dia menggunakan Nexta, itu adalah aluminium dari YKK. YKK-nya aja sendiri itu udah keren banget kan teman-teman. Kalau ini dia menggunakan Nexta alias aluminium YKK kasta paling tinggi. Finish good. Jadi itu emang finish good itu adalah aluminium yang dicetak dari pabrik. Jadi tingkat presisinya tuh luar biasa, bukan yang model dirakit di workshop rumahan. Oke, sekarang kita menuju ke bagian sininya. Ini gue suka banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita bikin kanopi itu biasanya ya udah besi holonya digedein aja. Kalau ini enggak, dia menggunakan besi silinder 4 biji. Keren ya? Kita jadi punya, kalau kita mau bikin modern klasik itu, klasik modern, itu kan harus nggak boleh sesederhana itu. Nah ini tuh variasinya dibikin menggunakan 4 buah besi silinder. Keren banget ya? Habis itu kita lihat ke atas, masih bentuknya kotak tapi besar besi holonya. Teman-teman bisa lihat, besi holonya itu ada di 10x20, besar banget. Dan yang kerennya lagi, kaca buat carport ini udah menggunakan kaca tempered. Jadi misalnya satu saat ada apa ya? Anak kita main kelereng kali ya, dari atas jatuhin begitu, itu pecahnya itu akan seperti kaca mobil. Itulah hal-hal yang jarang banget dilihat sama customer teman-teman. Karena ya itu dia, kalau kaca ya udah kita kan nggak akan detail ngelihat itu tempered apa enggak. Tapi kalau Bukit Podomoro dia menggunakan kaca tempered. Gue suka juga bagian sini ya teman-teman. Kalau carport itu dia menggunakan 30-30. Emang kalau misalnya kita mau bikin satu carport, paling bagus itu adalah kita menggunakan keramik yang ukurannya kecil supaya nggak gampang retak. Kalau kita pakai yang besar-besar, biasanya suka pecah ketika diinjak sama mobil. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini, teman-teman bisa lihat di sini. Ini homogeneous style-nya juga keren banget ya. Dan yang gue suka nih permainan tali airnya di sini, teman-teman. Jadi kalau kita pakai homogeneous style itu enaknya adalah di sini tuh dia rata, nggak ada bevel ya, teman-teman. Jadi ketika kita bikin begini, kita tempel begini, itu kita bisa membentuk satu tali air yang benar-benar rapi. Ada detail-detail kecil lagi, bro. Nih, ya, keren ya. Kalau namanya rumah mewah itu, tahu nggak, bro? Kalau di Feng Shui, itu rumah tuh harus double. Pintu tuh harus double. Supaya rezeki masuknya lebih banyak. Dan dia udah menggunakan 2 pintu double. Tinggi banget, 2,6 meter. Dan pintu ini itu adalah pintu solid yang sudah di finishing duko. Mantap ya. Yuk, sekarang kita mau masuk ke dalam rumah ya. Rumah zaman sekarang, apalagi rumah mewah, harus menggunakan smart door lock. Apalagi ini yang gue suka, udah ada kameranya, jadi bisa ngintip nih siapa yang mau datang. Oke, kita masuk dalam rumahnya.
Oke, begitu masuk, gue suka banget layoutnya teman-teman. Jadi begitu masuk di sini kita langsung ketemu tangga naik, dan di sebelah kanan ini itu ada tempat yang bisa dimanfaatkan sebagai rak sepatu mungkin. Nah, habis itu teman-teman bisa lihat di sini homogeneous style yang dipilih itu benar-benar keren ya. Jadi ini 1 meter kali 1 meter, dan ini lagi tren. Kenapa? Karena warnanya abu-abu nih. Bagus ya, jadi kalau beberapa tahun yang lalu tuh warnanya kebanyakan krem, sekarang tuh adalah abu-abu. Nah, di depan ini, teman-teman bisa lihat, ini adalah shower. Jadi bukan powder room, jadi lengkap dengan kamar mandinya nih teman-teman. Nah, untuk keran-kerannya dia menggunakan brohe di sini. Oke. Wah sayang ya, kalau menurut gue nih bagusan pakai shower nih, karena buat impress orang tamu datang. Kalau untuk ininya dia menggunakan Toto, gue suka banget ya Toto yang ini nih, seri apa ya? Kenapa? Karena ini bentuknya kotak nih, unik ya. Hand showernya semua pakai Toto. Sedangkan di sini juga menggunakan Toto yang ada granitnya. Oke. Jadi inilah rumah kosongan teman-teman. Apa yang didapetin itu ya seperti yang teman-teman lihat. Dan ini railingnya pakai besi tempa nih teman-teman. Jadi bukan pakai besi hollow, tapi benar-benar pakai besi tempa. Yuk sekarang kita menuju sini. Di bagian sini tuh open space besar, bisa teman-teman jadiin meja makan, dan masih ada tempat buat sofa segala macam buat nonton TV adalah di daerah sini. Di atasnya void tinggi dan lengkap sama jendela-jendela besar. Cuma gue unik ya bro, jendela itu jendela hidup, gimana cara bukanya ya? Tapi menariknya adalah ketika siang hari ini benar-benar terang banget di bagian tengah ini. Dan yang gue suka teman-teman, ini tuh benar-benar terang banget voidnya, yang membuat terangnya itu langsung menular ke sini nih. Jadi kita lihat deh, ini dapurnya itu tuh benar-benar berasa terang banget. Nah ini dapurnya teman-teman. Jadi dapurnya itu di sini tuh dia menggunakan sintered stone. Jadi ini tuh big slab teman-teman. Jadi benar-benar kuat banget dan tidak akan berubah warna walaupun terkena noda. Ini keren banget ya. Nah kalau ininya, ini dari tadi nih. Aduh, ini gue tadi gue pengen pegang-pegang nih, kok bagus banget ya. Karena udah lama banget gue nggak ngeliat satu kitchen set itu menggunakan finishing ini. Ini finishing paling tinggi di kasta dari finishing, tau nggak? Jadi ada HPL, di atasnya dia naik lagi ke Duco, naik lagi ke veneer. Ini yang paling tinggi. Ini adalah lacquer. Kalau teman-teman tahu, finishing dari piano itu adalah menggunakan lacquer, atau finishing mobil juga menggunakan lacquer seperti ini. Habis itu ini sistemnya knockdown, jadi tinggal pasang-pasang doang nih. Ini keren ya. Udah slow motion. Dan ini juga nih, lihat nih. Ini menggunakan Bloom. Ini juga termasuk kasta tertinggi dalam dunia engselan. Nah, ini udah pakai infrared, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kita mau nyalain AC segala macam tinggal pencet-pencet doang dari handphone. Habis itu di sini udah ada panic button nih. Keren ya. Jadi panic button ini fungsinya adalah kalau misalnya terjadi hal-hal yang membuat kita panik, misalnya Bang Bewo ketahuan selingkuh gitu, ya kan, dia bisa pencet panic button di sini. Enggak lah, nggak nolong ya, malah bikin huru-hara, malah jadi seluruh tetangga tahu kalau lo ada masalah. Enggak ya, ini kalau misalnya ada apalah gitu yang butuh kepanik-panikan, tinggal dipencet. Sapam di sini 24 jam langsung akan menuju ke rumah kita. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah bagian service areanya. Oke, ini keren ya. Jadi ini solid engineer, teman-teman. Kalau untuk pintu-pintu ini, teman-teman bisa lihat nih tingginya di 260-an. Sekarang kita mau ke sini. Ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Ukurannya cukup luas, dan untuk sirkulasi udara itu menggunakan jendela zigzag. Tapi kalau menurut gue ya, ini akan lebih bagus lagi kalau misalnya di sini, oh bener, ada jendela, penutupan pintu bro. Oh iya. Benar. Dan di sini ada jendela juga di sini. Dan ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Ini sayang ya. Mesti ini ditambahin lagi sedikit keramiknya sampai ke atas supaya ya nggak ada maintenance. Dan di sini masih ada lubang yang bisa dimanfaatin untuk jadi bukan jemuran dong, taman. Tapi kayaknya sih lebih bagus menurut gue langsung dibablas jadi tambahan jemuran. Ini pakai roster, jadi mau kita di sini rusuh-rusuh nggak akan kelihatan dari luar, tapi udara tetap bisa masuk dengan baik. Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke kamarnya yang di depan. Oke. Nah, ini kamar di depan ini teman-teman.
Ini bawaannya nih, asli nih. Teman-teman kan sering nanya nih, Bang datang dong ke rumah kosongan. Oke, ini kita datang ke rumah kosongan dan kita lihat di sini. Ini menggunakan vinil dan vinil ini rapi banget. Gue udah pernah megang barangnya soalnya di showroom bro. Ini adalah vinil asli dari Jepang. Rapi banget dan kuat. Dan ini selain tahan lama teman-teman, ini juga keren karena ini kan motif paling modern sekarang nih. Bukan paling modern sih, paling lagi sering dipakai. Ini adalah herringbone. Herringbone itu adalah salah satu motif yang paling boros sebenarnya. Jadi kan kalau paling gampang mah gini-gini aja. Kalau ini pinggiran-pinggiran ini tuh benar-benar boros banget bahan. Tapi nggak apa-apa, ini kan adalah rumah premium. Dan teman-teman bisa lihat di sini, di perumahan ini tuh semuanya udah dipasangin nih untuk AC-nya. Jadi teman-teman tinggal beli AC doang, plug in. Nggak ada lagi cerita di perumahan ini ada kompresor-kompresor yang tidak beraturan dan hasilnya merusak tampilan dari rumah. Yuk, sekarang kita mau menuju mana? Kita mau menuju ke lantai berikutnya. Oh, ini enak ya. Di sini ada bolongnya. Jadi kita tuh masih bisa ngelihat hall dari rumah ini. Gue paling suka nih kayak gini nih. Jadi plannya itu dibikin miring, teman-teman. Habis itu di sini udah ada jendelanya yang membuat lorong tangga ini selalu terang. Di lantai berikutnya ini tuh di sini ada kamar. Oke. Ini kamar utamanya ukurannya cukup luas dan udah pakai herringbone juga. Habis itu teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya tuh ternyata walaupun kosongan tuh ya, kenyataannya dia udah dikasih ini kaca. Udah include pembelian dan gue suka di sini dimajuin. Ini juga nih Toto yang mahal nih teman-teman. Kenapa? Karena Toto ini itu mesti ditaruh mesinnya di dalam seperti ini. Tapi hasilnya ternyata kalau ini dilanjutin ke sana, kita jadi punya tempat. Di sini bisa buat parfum-parfum, di sini bisa untuk naruh sabun-sabun. Dan yang kerennya adalah di wastafel ini udah menggunakan keran panas dingin. Tuh, jarang kan developer begitu. Developer bikin dingin aja. Oh, ini udah disiapin pipa-pipanya untuk panas dingin. Oke, kita sekarang mau menuju kemana? Kita mau menuju ke sini. Ini adalah ruang keluarga di atas, masih lengkap dengan balkonnya dan ini masih pakai Nexta. Habis itu sekarang kita mau menuju ke lantai berikutnya. Lantai berikutnya ada apa teman-teman? Wah, ini asik ya. Semua itu ada jendelanya, jadi terang. Lantai berikutnya itu untuk anak-anak. Ada balkon yang luas sekali di sini. Oh, enak ya. Luas loh, luas banget. Dan sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamarnya yang pertama. Semuanya udah herringbone loh, udah pakai vinil. Mantep. Dan semuanya udah ada infrarednya. AC juga tinggal plug in doang. Habis itu di sini ada kamar mandi yang dipakai buat rame-rame. Yang gue suka banget adalah di sini nih. Floor drain itu di ujung. Oh, ini keren sih, asik. Granitnya juga udah ada di sini. Habis itu ini kan kamarnya banyak loh ternyata. Di sini ada kamar lagi. Oh, ini agak serem ya. Oh, tapi dikasih pengaman. Dikasih pengaman, jadi aman. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, walaupun kamarnya di sini banyak, ini tuh listriknya udah disediain sampai 7.700. Jadi ya kita nggak akan kekurangan listrik. Nah, untuk kamar yang ini itu memiliki kamar mandi di dalam. Dan tentunya masih punya balkon, dan balkonnya ini nyambung ternyata sama kamar sebelahnya. Dan ini jangan sembarangan teman-teman, ini adalah buatan Bukit Podomoro. Jadi hal-hal kecil seperti ini pun juga udah dipikirin untuk tangga monyetnya. Oh, ini keren sekali. Terakhir yang membedakan adalah di dindingnya teman-teman. Dindingnya itu di 15 cm, jadi lebih tebal. Kalau biasa-biasa rumah tuh di 13-an, dia bikin di 15 cm. Hasilnya itu Pak, rumah kita akan lebih adem. Habis itu nomor 2, garansi rayap. Jadi kalau misalnya garansi rayap itu 5 tahun dan itu bisa diperpanjang. So, udah kejawab kan kenapa rumah ini adalah rumah premium. Dan sekarang adalah bagian akhir dari acara kita. Berapa duit rumah ini? Rumah ini start dari 4M-an, cicilan di 17 jutaan per bulan. Habis itu ini udah free PPN 100% teman-teman. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao.
Nah, ini udah smart door.